Baik, sebelumnya perkenalkan di sini nama saya Niputu Nindya Prabawati dengan NIM 2311031206. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait kisah Fajar di Desa Nusantara. Untuk itu yang pertama di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama mengenai pentingnya IPS dalam pendidikan, yang dimana pertanyaannya itu adalah bagaimana program yang dilakukan Fajar apakah membantu masyarakat memahami dan menyelesaikan permasalahan di desa Nusantara, dan bagaimana jika saya berada di posisi Fajar. Nah, menurut saya, program yang dilakukan Fajar sebagai calon guru IPS di Desa Nusantara menunjukkan peran penting IPS dalam membantu masyarakat memahami dan menyelesaikan permasalahan di desanya. Sebagai seorang calon guru IPS, Fajar terlibat dalam membantu sekolah dasar membuat program belajar yang melibatkan siswa secara langsung untuk memahami lingkungan sekitarnya. Dan karena hal ini, mereka lebih memahami potensi dan kondisi desa mereka. Selain itu, Fajar juga mengajarkan siswa untuk mempelajari peta desa dan sumber daya alam yang tersedia. Dengan begini, warga desa dapat memanfaatkan sumber daya lokal dengan lebih baik. Dan juga Fajar juga menjelaskan kepada warga desa tentang budaya lokal dan perubahan teknologi modern, serta mendorong mereka untuk tetap menjaga tradisi lokal. Dengan begitu, mereka dapat menjaga identitas dan kearifan lokal masyarakat mereka. Nah, jika saya berada di posisi Fajar, mungkin ada beberapa ide tambahan yang dapat memperkuat program yang dilakukan oleh Fajar, seperti mengintegrasikan proyek pembelajaran berbasis komunitas agar siswa terlibat langsung dalam memecahkan masalah masyarakat desa. Selain itu, mungkin dengan menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian untuk melakukan kajian mendalam tentang potensi dan tantangan desa untuk memberikan masukan berharga bagi pengembangan desa selanjutnya. Nah, itu dia mungkin ide-ide yang dapat saya berikan untuk program yang dilakukan oleh Fajar. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang lain. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan yang berikutnya, di mana di sini saya mengambil tentang konsep geografis dan ekonomi. Di mana itu pertanyaannya yaitu Fajar menjelaskan hubungan antara letak geografis desa dan pekerjaan penduduk. Nah, yang ditanyakan di sana yakni berdasarkan pemahaman saya, ide kreatif apa yang dapat diterapkan untuk membantu masyarakat desa lebih memanfaatkan potensi geografis mereka secara ekonomi. Nah, berdasarkan dari cerita yang saya baca, Fajar memahami hubungan antara letak geografis desa dan pekerjaan utama penduduknya. Ia menjelaskan bahwa desa tersebut berada di kaki gunung, sehingga mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Nah, untuk membantu masyarakat desa lebih memanfaatkan potensi geografis ekonomi mereka, mungkin ada beberapa ide yang dapat saya berikan yang mungkin bisa diterapkan. Yang pertama yaitu mengembangkan agrowisata menjadi salah satu solusinya. Dengan memanfaatkan keindahan alam dan lingkungan pertanian, desa dapat menarik minat wisatawan dan memberikan peluang bagi warga untuk menyediakan akomodasi makanan lokal serta terlibat langsung dalam aktivitas pertanian. Selain itu, mungkin dengan diversifikasi produk pertanian juga dapat menjadi strategi yang lumayan efektif. Nah, Fajar dapat membantu mengidentifikasi komoditas pertanian unggulan yang cocok dengan kondisi geografis desa, lalu mendorong petani untuk mengembangkan produk olahan seperti keripik, selai, atau manisan. Hal ini dapat meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan memperluas peluang pemasaran. Mungkin itu saja ide yang dapat saya berikan untuk mengembangkan ekonomi di desa Nusantara sesuai dengan letak geografisnya. Sekian. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai pengaruh budaya luar terhadap kebudayaan Indonesia. Yang dimana di sini pertanyaannya adalah yaitu warga desa khawatir budaya luar dapat menggerus tradisi lokal mereka. Nah, menurut pendapat saya, strategi apa yang dapat diterapkan untuk memanfaatkan pengaruh positif budaya luar tanpa menghilangkan tradisi lokal?
Nah, menurut saya untuk memanfaatkan pengaruh positif budaya luar tanpa menghilangkan tradisi lokal, salah satunya dapat diterapkan dengan revitalisasi kebudayaan lokal. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi dan mendokumentasikan secara sistematis tentang tradisi, kesenian, dan kearifan lokal desa. Kemudian warisan budaya lokal tersebut dapat dikemas ulang agar lebih menarik dan relevan bagi generasi muda, misalnya melalui festival budaya, pameran, atau media digital. Melibatkan pemuda dalam upaya preservasi dan inovasi budaya lokal juga penting agar tradisi tetap lestari, namun juga adaptif terhadap perkembangan zaman. Itu dia mungkin saran saya untuk pertanyaan ini. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang lain. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan yakni tentang kemajemukan ras, etnik, dan agama. Yang dimana di sini pertanyaannya adalah kemajemukan di desa Nusantara menjadi contoh kehidupan masyarakat yang rukun. Nah, yang ditanyakan menurut saya kegiatan atau program apa yang dapat dikembangkan di desa tersebut untuk semakin memperkuat toleransi dan kerjasama. Nah, dari penjelasan yang ada atau yang dapat kita ketahui dan kita baca tadi, bahwa di desa Nusantara terdapat kemajemukan budaya dan agama yang hidup dengan rukun. Hal ini tentu menjadi contoh positif dari kehidupan masyarakat yang toleran dan saling bekerja sama. Nah, untuk semakin memperkuat toleransi dan kerjasama desa tersebut, mungkin di sini saya merekomendasikan beberapa kegiatan atau program yang dapat dikembangkan, antara lain seperti dialog antara agama dan budaya. Dalam forum tersebut, mereka dapat membahas isu-isu terkait keberagaman, mencari titik temu, dan mengembangkan kegiatan bersama. Selain itu, dengan melibatkan pemuda desa sebagai agen perubahan juga penting untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi. Selain itu, mungkin kegiatan seperti festival kebudayaan desa juga dapat menjadi sarana untuk semakin memperkuat toleransi dan kerjasama. Festival tahunan yang menampilkan keberagaman budaya, kesenian, dan kuliner desa dapat melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam panitia dan penyelenggaraannya. Hal ini dapat menjadikan festival sebagai sarana silaturahmi dan apresiasi terhadap kekayaan budaya desa. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang berikutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan terakhir yang dapat saya jawab, yaitu yang kelima. Yaitu di sini saya mengambil tentang lingkungan fisik dan sumber daya alam, yang dimana pertanyaannya itu lingkungan fisik desa Nusantara kaya akan sumber daya alam. Jika saya bertugas mengembangkan desa tersebut, ide apa yang dapat saya ajukan untuk memanfaatkan lingkungan fisik secara berkelanjutan dan meningkatkan ekonomi desa? Nah, mungkin ide yang dapat saya berikan yaitu dengan mengembangkan ekowisata yang dapat menjadi strategi yang tepat. Nah, desa Nusantara memiliki potensi alam yang indah seperti pemandangan gunung dan sumber daya alam lainnya. Dengan mengembangkan konsep ekowisata, desa dapat menarik minat wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam sekaligus belajar tentang kelestarian lingkungan. Fasilitas wisata yang ramah lingkungan seperti penginapan rumah lingkungan dapat dikembangkan untuk mendukung kegiatan ekowisata. Selain itu, warga desa juga dapat dilibatkan dalam pengelolaan ekowisata sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Mungkin itu dia yang dapat saya jawab. Sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak.